Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kalau pada sampai saat ini kita tetap diberikan sukacita dan juga kesehatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh sukacita yang luar biasa kalau pada hari ini kembali kita bisa bersekutu bersama dalam doa keluarga GKI Delima. Mari, sebelum memulai ibadah kita satukan hati, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Keesaan 441, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, kalau sampai pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati segala berkat dan kasih penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kalau pada hari ini juga Tuhan masih memberikan kami waktu, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu bersama dalam doa keluarga GKI Delima ini. Sungguh Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Agar kiranya Tuhan kami akan menjadi murid-murid yang bisa menerima pengajaran-Mu dengan baik dan bisa menggunakan itu sebagai pedoman kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya apapun yang disampaikan hanya merupakan kebenaran dari firman-Mu saja ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Yesus. Berkati kami masing-masing. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius 8 ayat 14 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat 14 kita mulai. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia.
Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sampai di sini bacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita, pergumulan yang paling berat mungkin yaitu ketika kita sedang sakit. Pergumulan yang berat setiap orang, salah satunya adalah sakit. Maka ada pepatah yang mengatakan orang sehat itu mahal, atau orang mengatakan sakit itu mengerikan. Kalau kita lihat dari pasal 8, setiap perikop, kalau kita melihat bacaan dari ayat 1, itu sungguh Yesus disibukkan oleh banyak pekerjaan dan pelayanannya untuk menyembuhkan banyak orang. Dari ayat 14 yang kita baca, setelah Yesus dengan sibuknya menyembuhkan banyak orang, dia pergi ke rumah Petrus. Dan di situ dilihatnya ibu mertuanya sedang sakit demam. Lalu Yesus menjamahnya dan menyembuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah Bapak Ibu pernah tidak sakit? Atau kita semuanya pernah mengalami bahwa kita pernah sakit dan disembuhkan, mungkin dengan dokter, melalui obat-obatan, melalui perawatan, dan kita bisa kembali sehat. Atau Bapak Ibu sampai sekarang masih merasakan sakit yang seolah-olah tidak bisa sembuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara, percayalah, tangan Tuhan masih menolong kita untuk memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada kita. Tangan Tuhan selalu menjamah kita, menolong kita, meringankan beban hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara, lagu yang barusan kita nyanyikan adalah salah satu perkataan Yesus yang mungkin bisa menguatkan kita. Kita telah menyanyikan lagunya. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu. Bapak Ibu, tetaplah kita datang kepada Tuhan meskipun seolah-olah Tuhan tidak menyembuhkan penyakit kita. Tetaplah yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan itu menolong kita. Dan yang pasti, Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap pergumulan kita, terutama dengan sakit penyakit kita. Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Bukankah ini kita harus mengaminkan apa yang dikatakan Yesus sendiri? Kita datang kepada Tuhan dengan tubuh yang lemah, dengan tubuh yang letih dan berbeban berat oleh karena penyakit yang kita derita.
dari bacaan yang kita baca hari ini pun Yesus mengingatkan pada kita bahwa nubuat Yeremia, nubuat Yesaya mengatakan di ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yaitu Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yakinlah dan percayalah dengan teguh bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apapun penyakit kita, percayalah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Ada banyak cara Tuhan menyembuhkan kita, melalui dokter yang memberikan obat kepada kita, perawat, bahkan orang-orang di sekeliling kita yang mengasihi kita dan merawat kita. Itu pun menjadi proses kesembuhan kita. Jangan putus asa. Percaya tangan Tuhan menjamah kita untuk menyembuhkan penyakit kita, untuk mengangkat penyakit kita. Oleh karena Yesus sendirilah yang menanggung penyakit kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pergumulan berat setiap kita salah satunya adalah sakit penyakit. Sakit penyakit bisa membuat orang itu putus asa dan tidak beriman lagi kepada Tuhan. Ketika orang sakit dan sungguh lama menanti kesembuhan tetapi belum sembuh, lalu orang itu putus asa dan mencari jalan keluar untuk kesembuhannya dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan iman Kristen. Padahal Yesus sendiri yang menanggung penyakit itu. Ada banyak orang percaya bahwa penyakit itu disebabkan oleh guna-guna misalnya. Orang mengatakan oleh santet dan lain-lain. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, percayalah, tangan Tuhan tidak diam. Tangan Tuhan lebih berkuasa. Tuhan memakai orang sekeliling kita untuk menolong kita, sehingga kita tetap beriman dan percaya bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan kita, membebaskan kita dari sakit penyakit. Dalam masa pandemi ini, ada banyak hal kekhawatiran yang kita alami. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan kita, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Supaya apa? Supaya kita juga terhindar dari virus corona. Ketika kita kena dampaknya, Bapak Ibu percayalah, ada banyak cara untuk menyembuhkan melalui obat-obatan, melalui perawatan, dengan tim medis yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Itu pun bisa memberikan proses kesembuhan bagi kita. Percaya Bapak Ibu, semangat, tetap semangat bahwa tangan Tuhan menolong dan menjamah kita untuk kita kembali sehat, kita kembali sembuh dan dipulihkan. Percayalah, Nabi Yesaya mengatakan Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nanti lagu pujian yang kita naikkan juga mengatakan ada saatnya tubuh kita lemah oleh karena sakit penyakit kita. Tetapi yakinlah, Tuhanlah tabib bagi umatnya. Siapa yang percaya dan meyakini, Tuhan pasti menjamah dan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang terbaik bagi umatnya.
maka tetaplah beriman teguh dan yakinlah pada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, percayalah ketika Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan, karena Dia yang menanggung penyakit kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan doa syafaat kita dalam rangkaian Natal 25 hari. Hari ini kita berdoa khusus untuk saudara-saudara kita, sahabat kita, orang-orang yang terkasih yang sedang sakit. Kiranya tangan Tuhan menjamah dan menolong, memberikan kesembuhan dan memulihkan, sehingga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber hidup kami, kamilah milik-Mu dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan, dalam pergumulan kami saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah yang menanggung penyakit kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk sahabat kami, rekan-rekan kami, orang yang terkasih kami yang saat ini sedang menderita oleh karena kelemahan tubuhnya. Ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit yang ditanggung dan diderita, kami memohon dan berpasrah kepada-Mu. Engkau kiranya menjamah dan memulihkan, menyembuhkan, sehingga boleh kembali sehat seperti sedia kala. Jika Engkau berkenan ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, Engkau memakai para dokter, perawat, obat-obatan yang diminum, bahkan orang-orang yang juga dengan setia, dengan cinta kasih merawat, sehingga saudara-saudara sahabat kami yang sedang menderita sakit ini boleh kembali disembuhkan dan sehat kembali, boleh melakukan segala aktivitasnya dengan penuh sukacita. Terlebih kami mohon kepada-Mu, Engkau menguatkan iman mereka ya Tuhan, sehingga tidak putus asa, tetapi tetap beriman kepada Tuhan, bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Berdoa untuk pemerintahan dan bangsa negara ini dalam menangani virus corona. Tuhan, terima kasih untuk vaksin yang sudah ditemukan. Kami percaya tangan Tuhan terus menolong sehingga penggunaan vaksin ini boleh benar-benar tertuju pada sasaran yang dituju dan banyak orang yang disembuhkan. Berkati para dokter, perawat yang mereka dengan setia merawat orang-orang yang berdampak pandemi ini. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing dalam rumah tangga kami, keluarga kami. Tuhan, Engkau yang menolong. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini juga sedang mengikuti ujian untuk penilaian akhir semester mereka. Engkau memberkati mereka dengan kejenuhan mereka harus belajar di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberikan sukacita sehingga anak-anak kami boleh juga belajar dengan baik dan menerima nilai dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang berulang tahun, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami sungguh bersyukur untuk 1 tahun yang sudah Engkau berikan bagi mereka. Tangan Tuhan menuntun hingga saat ini. Berikan mereka sukacita oleh karena kasih-Mu memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi demi pribadi. Tangan Tuhan menolong kami. Kami
kami yang bekerja, wira swasta, pebisnis, kami sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, kami percaya Tuhan juga menolong kami. Mampukan kami juga untuk terus menjaga kesehatan kami dari pandemi ini. Biarlah kasih-Mu menolong kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang berikan kepada kami ya Tuhan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa kami ini dan kami akhiri dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebentar kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman yang sudah kita terima pada hari ini semakin menguatkan kita untuk terus menjalani minggu-minggu penantian sampai nanti Natal tiba. Dan tentunya tidak lupa melalui setiap perkataan kita, setiap perbuatan dan pemikiran kita, hanya kasih setia Tuhan yang akan kita pancarkan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Keesaan 623, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ada saatnya tubuh lemah. Ada saatnya tubuh lemah, terbaring sakit tidak berdaya, berbagai obat telah dicoba, namun tak kunjung menyembuhkan. Tuhanlah tabib bagi umatnya yang sanggup menyembuhkan. Tuhanlah tabib bagi umatnya, tentu diberinya yang terbaik. Tetap beriman, tetap teguh, Tuhan penyayang, pemilik hidup. Beban derita berat kau tanggung, kepada Tuhan berserahlah. Tuhanlah tabib bagi umatnya yang sanggup menyembuhkan. Tuhanlah tabib bagi umatnya
tentu diberinya yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, percayalah, Tuhanlah tabib kita yang menolong kita, menyembuhkan dan memulihkan kita. Dokter, perawat, obat-obatan yang Bapak Ibu pakai untuk menyembuhkan, kiranya juga dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sedang sakit. Tuhanlah tabib, percayalah kepadanya dan jangan putus asa. Tuhan memberkati kita.